warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, yang sama-sama kita hormati Bapak Imam Besar Masjid Istiqlal, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, para imam dan muazzin yang bertugas pada malam hari ini, Bapak Ibu sekalian, jamaah salat tarawih Masjid Istiqlal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang telah diberikan kepada kita semua, dan kenikmatan yang saat ini sedang kita nikmati adalah usia kita sampai pada bulan Ramadan ini. Adalah bulan yang kita tunggu-tunggu, bulan yang diidolakan oleh para salafus saleh, para ulama dan kita semua. Bulan yang di dalamnya penuh barakah, penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan bulan di mana kita akan dibebaskan dari api neraka. Salawat serta salam semoga terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya pada hari akhir nanti. Bapak Ibu sekalian, sedianya yang akan menyampaikan ceramah qabla tarawih pada malam hari ini adalah Bapak Menteri PMK. Namun baru saja beliau mengabarkan bahwa berhalangan, masih di jalan, belum bisa sampai ke Masjid Istiqlal. Maka ada pepatah yang mengatakan kalau tak ada rotan, tali rafia pun berguna. Kira-kira saya tali rafianya lah. Ya. Kalau saya mengatakan akar terlalu bagus, tapi tali rafia yang rentan, inilah yang menggantikan rotan. Memang tidak layak sebenarnya, tapi Bapak Imam Besar telah mempercayakan pada saya untuk berdiri di sini untuk membahas tema etos kerja di bulan Ramadan. Bapak Ibu sekalian, intinya dari tema ini adalah pertanyaan. Apakah bulan Ramadan itu bulan kita malas-malasan, atau bulan Ramadan itu bulan kita harus rajin dan giat? Ya, Bapak Ibu sekalian bisa menjawab sendiri. Ya, apakah gara-gara kita puasa kemudian kita tidur seharian dari pagi sampai sore maghrib, begitu dengar suara beduk maghrib kita bangun makan? Apakah seperti itu? Apakah karena kita puasa kemudian kita boleh meninggalkan kewajiban kita mencari nafkah, sementara keluarga kita tinggalkan di rumah menunggu hasil kita? Bagaimana Islam membahas ini? Tadi qori kita sudah membaca ayat yang berkenaan dengan itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa qul i'malu, dan bekerjalah dan berbuatlah. Wala takasalu, artinya tafsirnya jangan bermalas-malasan. Wa qul i'malu itu bekerjalah, berbuatlah sesuatu.
bukan watakasalu, bukan untuk bermalas-malasan. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Maka Allah akan melihat apa yang kita kerjakan. Bukan hanya Allah, tapi Rasul kita juga menjadi saksi atas apa yang kita kerjakan. Juga mukminun, orang-orang mukmin juga menjadi saksi atas apa yang kita kerjakan. Kenapa yang kita kerjakan itu disaksikan oleh Allah, disaksikan oleh orang-orang mukmin dan Rasul? Karena memang inilah Islam mengajarkan etos kerja yang baik, etos kerja yang tinggi. Karena bulan Ramadan ini bukan bulan untuk bermalas-malasan, tapi bulan untuk produktif. Karena itu dalam Islam sebenarnya setiap kali ada kata iman itu dikaitkan dengan amal. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ibadahnya orang, bekerjanya orang Islam, orang Muslim adalah amal ibadah. Dan amal ibadahnya adalah berpahala, bekerja. Nah, itu. Hanya mungkin karena kita di bulan Ramadan, kita ingin memperbanyak ibadah kita, konsentrasi kita, ya, maka porsinya yang untuk ibadah mahdoh ini, ibadah yang khalis ibadah, itu kita naikkan. Dan mungkin kantor-kantor juga perlu bijak. Kalau bulan Ramadan jam kerjanya bisa dikurangi, ya. Maksudnya untuk memberikan kepada para stafnya untuk lebih banyak atau meningkatkan ibadah di bulan Ramadan. Karena sangat sayang sekali kalau bulan Ramadan itu kita sia-siakan. Sayang sekali kalau bulan Ramadan itu ketika kita selesai Ramadan, kita baru sadar, Masya Allah sudah selesai ini Ramadan. Saya mau i'tikaf, belum jadi. Saya mau sholat tarawih di Masjid Istiqlal, belum jadi. Saya mau puasa sekian, belum jadi. Maka mumpung kita masih sehat Bapak Ibu sekalian, di bulan Ramadan ini kita pakai yang sebaik-baiknya, gunakan kesempatan ini yang sebaik-baiknya. Ada pepatah Arab, ungkapan Arab mengatakan, katanya apa? Bekerjalah. Katanya wa'malu lidunyaka, wa'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Bekerjalah untuk duniamu seolah-olah kamu atau kita akan hidup selamanya. Ta'ishu abada. Tapi wa'amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Dan bekerjalah untuk akhirat. Apa bekerja untuk akhirat itu? Bekerja untuk akhirat adalah kita beribadah khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ka'annaka tamutu ghadan. Seolah-olah kita akan meninggal besok. Bapak Ibu sekalian, kalau kita tahu besok akan meninggal, apa yang kita perbuat sekarang? Apa? Apa kita masih mikirin dunia? Apa kita masih mikirin uang saya berapa? Simpanan saya berapa? Mungkin justru sudahlah harta saya infakkan. Saya sedekahkan ke Masjid Istiqlal untuk kebaikan, untuk dimanfaat pada umat yang lebih banyak. Mungkin begitu. Karena besok mau meninggal. Halnya mudah-mudahan kita termasuk yang panjang umur. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat amal baik yang sebesar-besarnya, yang sebanyak-banyaknya. Karena itu ketika kita dikasih umur, kita usia sampai pada Ramadan seperti saat ini, di mana kita sebelumnya sudah bersama-sama berdoa di Masjid Istiqlal ini,
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab ini dan di bulan Sya'ban nanti, dan sampaikan usia kami pada bulan Ramadan. Ini Bapak Ibu sekalian bisa di sini karena doa itu mustajab. Allah kabulkan doa-doa kita sehingga kita bisa bersama-sama sholat tarawih di Masjid Istiqlal. Maka inilah bahwa Islam tidak mengajarkan kita untuk bermalas-malasan. Dan Islam dikatakan bahwa Islam adalah agama yang moderat, yang seimbang, yang adil. Adil, seimbang, itu artinya tidak ekstrim kanan, juga tidak ekstrim kiri. Ya. Tidak berlebihan. Kalau misalnya ada bapak-bapak, karena di bulan Ramadan ini berada di Masjid Istiqlal, meninggalkan keluarganya, bahwa padahal keluarganya itu sedang membutuhkan. Ini tidak Islami. Tidak Islami. Harus keluarga punya hak untuk diperhatikan. Karena Nabi Muhammad SAW pernah menegur seorang sahabat, yang mana ada tiga orang sahabat ini berlomba-lomba ingin menunjukkan kehebatannya dalam ibadah. Dikatakan satunya, saya selalu bangun malam, saya tidak pernah bangun malam, tidak bangun malam, dan paginya, siangnya saya puasa. Satu lagi mengatakan, saya tidak menikah karena untuk ibadah saja. Rasulullah SAW mendengar keluhan sahabat ini. Yatanaja itu berbangga-bangga dengan ibadah yang demikian. Kata Rasul apa? Saya adalah Rasulullah, saya lebih takwa kepada kalian. Tetapi saya puasa dan saya tidak puasa. Saya bangun malam dan saya juga tidur. Saya juga menikah. Artinya apa? Bahwa agama Islam itu mengajarkan kepada kita kehidupan yang seimbang. Kehidupan yang saleh likulli zaman wal makan walikullil afrad. Kehidupan yang bisa saleh. Apa saleh itu? Bisa saleh, bisa diterapkan. Artinya bisa bermanfaat bagi siapa saja. Jadi kadang-kadang karena nafsu kita untuk beribadah sebaik-baiknya, kemudian kita berlebihan. Kita juga kadang-kadang ada ego kita, bahwa mentang-mentang kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, kita sholat, kemudian kita sholat di tengah jalan sendirian, sehingga lalu lintas tersendat. Harus ditutup oleh polisi untuk memberikan kita aman, macet. Ini tidak benar. Kenapa sholat di tengah jalan sendirian? Ya kalau misalnya sholat Jumat karena masjidnya penuh meluber ke jalan, bisa dimaklumi. Tapi ada yang sholat mentang-mentang ini adalah ibadah kepada Allah, kemudian kita melanggar hak asasi manusia. Orang mau lewat jadi susah gara-gara kita sholat di tengah jalan. Ini tidak dibenarkan oleh agama yang moderat ini. Kita sholat ada tempatnya. Dan ketika kita melaksanakan hak-hak Allah, jangan sampai kita melanggar hak-hak manusia. Karena kita ini dalam beribadah ada hablum minan nas, ibadah yang horizontal. Wa hablum minallah, ibadah yang vertikal. Ibadah kita kepada Allah, kita hebat. Tapi kalau ibadah kita kepada sesama manusia tidak hebat, percuma. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan memaafkan kesalahan seseorang yang mana dia punya salah kepada orang lain, kecuali orang lain itu telah memaafkan. Maka Bapak Ibu sekalian hati-hati,
punya kesalahan kepada tetangga, punya kesalahan pada orang tua, punya kesalahan pada kawan, punya kesalahan pada kenalan-kenalan kita. Kalau kesalahan kita ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita minta maaf kepada orang yang kita telah berbuat salah. Manakala orang itu tidak mau maafkan, maka kita akan bawa sampai akhirat. Ini seimbang, ibadah kita itu seimbang. Kita baik hablum minan nas, kita baik hablum minallah. Jangan hanya hablum minallah kita bangun, kita baikin, tapi hablum minan nasnya tidak baik. Karena ini akan menjadi kendala kita. Apalagi kalau kita berbuat salah pada orang tua. Sudah hablum minan nas, kita juga melanggar perintah agama birrul walidain. Kita harus berbuat baik pada orang tua, sementara kita ternyata tidak baik sama orang tua, sehingga orang tua tidak rela terhadap apa yang kita lakukan. Maka ini tidak benar yang kita lakukan ini. Allah tidak terima. Kebaikan yang kita lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena kepada manusianya kita tidak baik. Maka inilah moderasi beragama. Moderasi beragama. Karena Islam memang agama yang moderat. Islam agama yang tawazun, seimbang. Kita disuruh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya. Tapi kita juga laksanakan kewajiban-kewajiban kita terhadap sesama manusia. Jangan rugikan orang lain. Jangan kita zalimi orang lain. Karena itu perbuatan zalim kita kepada orang lain bisa menjadi kendala untuk diterimanya amal ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Bapak Ibu sekalian, etos kerja bagi seorang muslim, ya, baik di Ramadan maupun di Ramadan, itu adalah etos yang produktif. Etos yang produktif, bukan malas-malasan. Tidak dibenarkan kita mentang-mentang berpuasa, kita malas-malasan. Apalagi malas-malasan di siang hari sambil minum kopi. Ya, tidak boleh, ya. Bukan hanya minum kopi, minum susu tidak boleh di siang hari. Ya, malas-malasan tidak boleh. Jadi kita tetap rajin, kita tetap berbuat kebaikan kepada sesama manusia dan kita berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan Ramadan ini mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Juga kita tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasanya sebulan penuh jangan sampai bolong, kecuali ibu-ibu yang berhalangan, ya. Bapak-bapak jangan sampai bolong. Kemudian jangan sampai qiyamul lail. Qiyamul lail itu termasuk di antara qiyamul lail adalah salat tarawih. Kalau Bapak Ibu sudah salat tarawih, itu sudah termasuk qiyamul lail. Tapi kalau nanti mau bangun lagi, akan lebih baik lagi. Ya. Tapi juga perlu dilihat keseimbangan badan kita. Kita tetap sehat, ya, sampai akhir Ramadan kita sehat dan kita bisa melaksanakan semua ibadah-ibadah dengan baik dan aman. Demikian, sudah ada peringatan, sudah habis waktunya, ya. Sebenarnya masih pingin terus sampai subuh ini. Ya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wallahul musta'an wa huwa walit taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah